Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar dari sebuah kesalahan Sarai, istri Abraham. Sebuah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kawan sehati dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Kawan sehati dalam Tuhan, menanti merupakan pekerjaan yang sangat membosankan. 10 tahun, waktu yang tidak sedikit, Sarai tidak sabar lagi untuk memperoleh anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, suaminya. Itu sebabnya ia mengajukan usul atau saran kepada Abraham. Demikian katanya. Dalam ayat 2 dikatakan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Benarkah Tuhan mengatakan bahwa dia tidak memberikan anak lewat Sarai? Sehingga Sarai memberikan Hagar hambanya itu kepada Abraham. Mari kita teliti apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 5. Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada tuh yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengatakan bahwa anak itu tidak melalui Sarai. Ini kesalahan yang seharusnya tidak perlu. Saya jadi teringat ketika setan memelintir firman Tuhan kepada Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 1 setan berkata, tentulah Allah berfirman, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Allah berfirman demikian, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi setan memelintir kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan masa kini ada sebuah buku yang sangat mempengaruhi gereja-gereja yang berpaham teologi kemakmuran. Buku itu menuliskan sedemikian. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itu tidak benar. Akar segala kejahatan bukan cinta uang. Akar segala kejahatan adalah tidak punya uang. Dia berpendapat bahwa firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang, itu salah. Akar segala kejahatan adalah tidak punya uang. Dan itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita semua punya uang, kita semua kaya, supaya tidak ada kejahatan. Itu pikirannya. Pertanyaannya adalah, bukankah itu memelintir kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dia pelintir, akar segala kejahatan adalah tidak punya uang. Saudara,
Apakah kita tidak boleh kaya? Tentu tidak. Tuhan membolehkan kita kaya. Tetapi jangan hanya karena kita ingin kaya, ingin makmur, ingin sukses, kita memelintir kebenaran firman Tuhan. Sarai ingin segera punya anak, dia memelintir kebenaran firman Tuhan. Dia mengajukan usulan yang memang kala itu sah-sah saja menurut tradisi. Kalau ada seorang perempuan merdeka seperti Sarai, bisa saja memberikan hambanya kepada suaminya dan ini sah. Ini legal, ini dapat diakui. Kalau hamba itu punya anak, maka anak itu adalah anak perempuan merdeka. Itu anak Abraham yang sah. Ingatlah kisah Yakub dengan istrinya Rahel yang tidak punya anak sehingga dia berikan budaknya Bilha dan melahirkan seorang anak dan Naftali. Apa yang salah kalau demikian? Yang salah karena Tuhan tidak pernah menyuruh Sarai memberikan Hagar kepada Abraham. Kawan sehati dalam Tuhan, yang lebih parah lagi adalah Abraham menerima usul Sarai. Abraham mendengarkan perkataan Sarai di ayat 2. Apakah Abraham salah mendengar usulan Sarai? Bisa ya, bisa tidak. Seorang suami yang baik pasti mendengarkan saran, usulan dari istrinya. Tetapi kalau keputusan, apalagi dalam hal ini adalah keputusan yang penting, masalah keberlangsungan sebuah bangsa, haruslah ada di tangan seorang suami. Abraham yang menerima panggilan Tuhan, harusnya dia lebih tahu mana yang harus dilakukan. Harusnya dia lebih mendengar suara Tuhan daripada suara istrinya. Siapa yang saudara akan dengarkan? Apakah saudara dengar Tuhan lebih dari yang lain? Atau pikiran saudara? Atau pengetahuan saudara? Atau emosi saudara? Di tangan saya ada Alkitab. Di sini suara Tuhan disampaikan kepada kita semua. Jangan dipelintir. Jangan dipilih seenak perut kita. Tapi mari kita baca, kita pelajari, kita teliti, kita renungkan. Dan mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mengingat, bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan pasti saudara diberkati. Kalau saudara percaya Alkitab, lakukanlah, maka saudara akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi hidup kami. Ajar kami untuk setia kepada firman-Mu dan tidak memelintir sedikit pun firman-Mu. Ajar kami setia untuk mendengarkan suara-Mu dari dalam Alkitab ini dan melakukannya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.